Dialog dalam wayang orang gaya Surakarta lebih bersifat realis sesuai dengan tingkatan emosi dan suasana yang terjadi, dan intonasinya agak bervariasi. Dalam wayang orang gaya Yogyakarta, dialog distilisasinya sedemikian rupa dan mempunyai pola yang monoton. Hampir semua grup wayang orang yang dijumpai menggunakan dialog gaya Surakarta. Perbedaan tersebut hanya terdapat pada tarian atau kadang-kadang pada kostum. Diketahui bahwa wayang orang lahir di Mangkunegaran dan Yogyakarta, sedangkan wayang orang panggung sebagai wayang orang komersil memang diciptakan di luar keraton. Rustopo di dalam bukunya Menjadi Jawa yang membahas sejarah perkembangan wayang orang menyebutkan bahwa wayang orang di Surakarta ini berasal dari tradisi pertunjukan seni pura Mangkunegaran yang pada awalnya dikembangkan oleh Pangeran Adipati Mangkunegaran I 1757 hingga 1796. Rustopo mengutip R.M. Sudarsono, Wayang Wong Drama Tari Ritual Kenegaraan di Keraton Yogyakarta, yang menyebutkan bahwa Keraton Yogyakarta dan Pura Mangkunegaran adalah tempat kelahiran wayang orang ketika kesusastraan Jawa mengalami masa Renaissance pada abad ke-18 hingga 19, yang ditandai dengan penulisan kembali kakawin Jawa kuno dalam bahasa sastra Jawa Baru. Sesungguhnya kerajaan-kerajaan di Jawa Timur pada abad ke-10 hingga 15, sendera tari wayang orang menceritakan Ramayana dan Mahabharata ini juga sudah dikembangkan. Wayang orang sebagai salah satu produk seni adiluhung kebudayaan Jawa memiliki peran penting dalam menjadi suatu identitas Jawa. Adanya dua gagrak atau style gaya dalam garap seni pertunjukan wayang orang menunjukkan betapa sungguh kaya kebudayaan masyarakat Jawa. Walaupun sejatinya tak dapat dipungkiri, dua gaya yang berbeda tersebut lahir berkat lembar hitam sejarah politik adu domba penjajah pada masa lalu terhadap identitas tunggal Kesultanan Mataram. Semua produk budaya Jawa yang awalnya hanya terdapat satu gagrak tunggal, yaitu gagrak Mataram, akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu gagrak Surakarta dan gagrak Yogyakarta. Masing-masing gaya memiliki sejarah, cerita perkembangan dan dinamikanya sendiri. Berawal dari balik tembok istana hingga tersebar grup wayang orang di beberapa kota di Indonesia. Kalau enggak itu karakter itu memang kalau kita yang ada karakter itu memang diarahkan ke budaya tradisi, dan seperti wayang orang itu modern itu tradisi itu kalau karakter adalah seperti Celai Pendowo sama Ngastino itu karakter yang pemberian itu kan Kurawa itu maka tetap dikombinasi banyak merah itu kan mengadakan pemberani gitu. Nah yang hitam itu kan hitam itu memang itu istilahnya hati yang yang istilahnya artinya tidak berangasan gitu. Nah gitu. Nah itu memang ada pakem-pakem yang istilahnya pakem yang tertentu itu, dan seperti mungkin Golotiwo itu kan tetap muncul merah gitu. Mungkin Sri Kandi itu kan itu waktu ada kan pakaian hitam, tapi dia waktu menjadi setelah senopati ataupun jadi menjadi pakaian merah juga. Waktu itu kan jadi pemberani juga gitu. Jadi macam-macam memang ada karakter itu. Ya yang jelas itu memang ada karakter yang istilahnya lunak dan berangasan itu ya itu hanya mengecualikan merah dengan hitam itu. Mungkin ada yang istilahnya luruh juga ada, istilahnya sama luruh itu ada seperti Janoko itu kan ada luruh itu. Nah ada yang lanyap itu kan masuk pemberani. Nanti di sini dimunculkan di topi itu ada yang istilah lanyapan sama luruh gitu. Tinggal kebutuhan konsumen. Ya kalau kita ngomong yang persetel itu bang, saya alhamdulillah saya ada kualitas yang A istilahnya, ada yang
B, ada yang jadi kelas KW1, KW2, KW3 gitu. Yang KW1 memang bisa nyampe 1 juta itu seperti Garkoco itu, bahkan yang paling mahal Garkoco itu bisa sampai 4 juta sampai 5 juta. Itu yang KW1. Tapi yang KW sedang juga ada. KW itu tinggal permintaan daripada konsumen. Saya menekuni kerajinan pakan tari ini itu budayaan. Alhamdulillah saya memang ya istilahnya kalau saya belum tahu, saya tidak malu bertanya untuk minta pengetahuan daripada empu-empu masalah kostum tari, seperti bintang-bintang dari mantan-mantan RRI, mungkin dari Barata Jakarta. Terus saya, alhamdulillah dengan saya nekuni, ya dikatakan saya itu memang bisa bisa memenuhi daripada permintaan para empu-empu itu lah, sehingga bahkan saya dianggap itu ya udah cukup lumayan gitu.